Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Halaman 8. Wahdhar aidan itu. Ya. Wahdhar, ya. Wahdhar lan ngreksa sira aidon halimali minal hayai saking isin. At-tabi'i kang bangsa watek fa innahu mongko sak temene haya at-tabi'i iku makdudun den wilang-wilang ming jumlatil kibri saking jumlahe gumedhe indal qaumi mungguhe kaum ahli sufi. Wa qad asyara lan teman-teman isyarah sapa sayyidi Gusti ingsun Umar bin Farid rahimahullahu ta'ala ilaihi rahimahu muga-muga melasihu ing Umar sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala ilaihi maring Umar biqaulihi kelawan dawe Umar tamasak tetanggenan sira atau berpedoman no sira bi athyadil hawa kelawan pira-pira serampate hawa nafsu wakhlak lan nyepoto sira al haya ing sifat wirang atau isin. Wa khalli lan nyepekno sira sabilan nasikina ing dalane pira-pira wong kang ibadah wa in jallu lan senajan akeh sapa nasikin wa huwa utawi haya at-tabi'i ayil haya tegese isin at-tabi'i kang bangsa watek iku an ayyastahiyya yento wirang utawa yento isin sapa ayyadhkura ing yento nutur sapa sakhs Allah ing Allah ta'ala biraf'i sauti kelawan banteraken swara bihadratin nasi ing dalem sandingi manungsa wa aktsaruman utawi luweh akeh-akeh wong yatruku kang ninggal sapa man zalika ing mengkono raf'is saut bi hadratin nasi ing dalem sandingi menungso iku ashabul anfusi pira-pira wong kang duweni pangkat kal kudoi kaya penghulu
wal mubashirina lan pira-pira pegawe wasuyuhi lan pira-pira kiai utawa syekh wa nahwihim lan sepadane kabeh. Fa idza kullifa mongko nalikane den perdi utawa den peksa sapa ahaduhum salah sijine ashabul anfus ayat kuro ing yento zikir sapa ahad Allah ing Gusti Allah taala bi hadratin nasi ing dalem sandenge menungso hasala mongko hasil indahu ing dalem sandingi ahad apa khojalun wirang utawa isin ka'annahu kaya sak temene ahad iku irtakaba nglakoni sapa ahad maksiatan ing maksiat. Famithlu haula'i mongko utawi contone mengkono ashabil anfus iku wajib alaihim ing atase ashabul anfus apa adzikru zikir biraf isauti kelan banteraken swara hatta yakhruju sehingga metu sapa ashabul anfus anil kibari saking gumedhe. Bab sekarang adalah bab tentang hayak tobiah. Hayak tobiah, malu. Itu malu tetapi bukan malunya karena kebenaran, bukan malu kepada Allah tapi malu kepada manusia. Contohnya malu berzikir kalau di situ banyak orang. Ini namanya hayak tobiah. Ini tidak diperbolehkan. Sampai anak zikir, ketika berzikir kemudian ada orang sampai tidak jadi zikir. Nah ini hayak tobiah. Ini tidak boleh. Ayyastahya as-syakhsu ayyadhkurallaha ta'ala biraf'i sauti. Seseorang malu zikir kepada Allah dengan mengeraskan suara kalau di situ banyak manusia. Yang contohnya sampean ngaji sudah enak-enak ngaji, suaranya banter, kemudian ada orang lain langsung berhenti. Ngajinya berhenti atau ngajinya suaranya dipelankan. Zikir juga sama. Zikir semangat bisa banter. Kalau pas ada orang langsung zikirnya itu pelan. Tidak kedengaran suaranya sama sekali. Nah, zikir apakah harus keras? Zikir itu yang bagus tengah-tengah, tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras. Ada yang mengatakan zikir keras itu lebih utama. Ada lagi mengatakan zikir yang sirri, yang kayak di batin itu lebih utama. Ini tergantung dari kita semua. Kalau sampean zikir suaranya kok pelan, kayak di batin. Jadi minimal zikir itu mulutnya sudah bergerak, qomat kamit. Telinga kita mendengarkan suara kita sendiri. Itu sudah termasuk sedengan. Bainal jahri wasirri itu. Kalau saya zikir mulutnya enggak bergerak, ya berarti zikirnya sirri itu enggak kedengaran sama sekali. Zikir banter itu juga utama. Pertama tujuannya adalah sebagai syiar. Kemudian yang kedua, zikir kalau banter tujuannya adalah untuk menolak rasa ngantuk. Apalagi zikir setelah sholat subuh. Kalau zikirnya pelan-pelan semua, gampang ngantuk. Tapi kalau zikirnya keras, insya Allah nggak akan ada rasa ngantuknya. Jadi zikir sirri utama, zikir jahar juga utama. Kita ambil
antara sirri dan antara jahar. Sebagian orang itu malu zikirnya itu keras. Banyak orang seperti itu. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dikeraskan. Malu. Baca sholawat suaranya keras. Juga malu. Nah, ini namanya adalah malu tabi'ah. Ini yang enggak diperbolehkan dalam ilmu thariqah. Karena kalau kita zikir keras, itu ada yang perasaannya dia itu merasa enggak pantas, kayak hina. Kayak hina. Sing pantas zikir-zikir keras itu orang-orang yang enggak punya derajat. Orang kalangan bawah kalau zikir itu keras. Kalau saya sudah termasuk orang yang kalangan atas. Sudah orang yang tinggi, orang. Jadi kalau zikir, kalau keras suaranya kayak nggak pantas, itu harus dibuang perasaannya. Kayak para penghulu, para kodi, para kiai, para pegawai itu zikir-zikirnya pelan ini. Kalau bersama manusia, kalau bersama orang lain silakan wis. Zikir sing semangat, sing kompak, sing keras, tambah bagus. Kelihatan kompak, tambah bagus. Tidak usah malu-malu. Kecuali zikirnya itu pelan, dia itu memang tidak malu. Memang kebiasaan kalau zikir pelan. Meskipun banyak orang zikirnya pelan. Pelannya ini bukan karena sombong, bukan karena sombong. Tidak apa-apa itu. Yang nggak diperbolehkan kan karena sombong. Karena sombong. Kalau keras, saya kayak merasa hina, tidak pantas, cepet payah. Yang dilarang oleh agama. Jadi silahkan kalian zikir, sampean ngaji, belajar kalau suaranya keras. Ketika ada orang lain tetap dikeraskan. Tidak usah kemudian langsung suaranya dipelankan atau berhenti. Kan, sampean ngaji juz 3 keras. Ada orang lain duduk di sampingmu, teruskan ngajinya tetap keras. Siapa tahu dia itu duduk di sampingmu ingin mendengarkan. Baca Quran sendiri males, duduk di dekatmu biar bisa mendengarkan bacaanmu sambil duduk, kan dapat pahala juga ini. Kok malah sampean yang dibarengi malah diam, nggak ada suaranya. Sampean belajar baca kitab keras, ada temannya datang langsung nggak ada suaranya, pelan. Berarti khilin. Teruskan wis yang keras ngajinya. Belajarnya suaranya keras. Temanmu datang biar ikut mendengarkan, biar juga ikut pinter. Gitu caranya. Ya, itu mulai sekarang dibiasakan. Tidak usah malu-malu. Dimanapun tempatnya banyak orang atau sendirian, kalau ingin zikir keras, silahkan zikirnya yang keras. Tidak usah malu atau merasa tidak pantas. Bagaimana ini? Tetap zikirnya yang keras. Ini adalah ajaran tokoh sufi. Seumpama sama dianggap orang yang riak, biar orang lain bilang riak, yang penting kita tidak sedikit pun mempunyai perasaan riak. Itu sudah. Wa kana lan ono sapa sayyidi Gusti ingsun Muhammadun rupane Sayyid Muhammad rahimahullahu taala, ya iku yakmuru perintah sapa sayyidi ashabahu ing pira-pira sahabate sayyidi biraf'is sauti kelawan banteraken swara bi dzikri kelawan zikir fil aswaqi ing dalam pira-pira dalan. Ini wasawari lan pira-pira dalan gede. Aswaq itu pasar, ing dalam pira-pira pasar. Wasawari lan pira-pira dalan gede. Wal mawadi lan pira-pira panggonan al khorbati kang rusak, al mahjurati kang den tinggal. Wa yaqulu lan dawuh sapa sayyidi Sayyid Muhammad, uzkuru zikra sira kabeh Allah ing Gusti Allah taala fi hadhil amakini dalem iki pira-pira panggonan hatta tashhada sehingga nyakseni apa hadhil amakin, sehingga nyakseni apa hadhil amakin laku maring sira kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat.
wa tahriku lan ngebongo sira kabeh na Musa tab'in nafsi ing aling-alinge wateke nafsu ing aling-alinge fa innakum mongko sak temene sira kabeh iku fi hijabin ing dalem ning malam tahkuhu selagine ora itu pakai kho ya. Orang bedah sira kabeh ing namus. Berarti tadi itu watahruku bedah, bukan kho itu. Bedah. Fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono qaulu Sayyid Muhammad. Qaulu Sayyid Muhammad. Ya akhihi dulur ingsun. Ini perintahnya Sayyid Muhammad, seorang tokoh sufi juga. Beliau memerintahkan santri-santrinya, kalau kalian ada di pasar silakan berzikir, zikirnya sing keras ning pasar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir sing keras. Sampean baca takbir Allahu akbar, Allah sing keras ning pasar ya. Baca sholawat sing keras. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sing keras. Di tempat-tempat rame, di jalan-jalan, zikir sing keras. Di tempat-tempat apapun, tempat itu termasuk tempat sing kosong, tempat yang sudah enggak dipakai, sudah suwung, ditinggalkan oleh penghuninya, zikirlah zikir yang keras. Karena kalau kalian pernah zikir di tempat-tempat tadi, tempat tadi akan menjadi saksi. Besok bersaksi, ya Allah, saya dulu pernah ditempati zikir oleh orang inilah. Buktinya suaranya keras. Kalau zikirnya batin, ya tidak bisa tempat menjadi saksi. Biasanya kan di batin. Batin, subhanallah, alhamdulillah, tapi di batin ini. Mau menggerakkan mulutnya tok, gak ada suara. Gerakkan mulut malu. Jadi di pasar kan ada ajaran zikir. Ketika di pasar baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 3 kali. Tapi di batin bacanya ya kurang afdol, baca sing keras. Kadang bacanya umi-umi lah mulutnya itu juga malu. Dikira merapal mantra. Siapa sing keras enggak usah malu. Ini untuk kebaikan, untuk zikir. Nanti kalau kamu zikir baca tasbih di pasar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar keras, didengar meskipun tidak teriak, yang penting ada suaranya gitu. Telingamu mendengarkan sendiri atau orang di sampingmu juga dengar. Nanti tempat tadi akan menjadi saksi di hari kiamat. Jalan, naik sepeda, hafal Quran sambil ngaji tidak apa-apa kalian. Sing keras tidak usah malu-malu. Sing keras, kalau tidak hafal Quran tidak apa-apa ngaji. Al-Fatihah diulang-ulang 100 kali bagus itu. Al-Ikhlas dibaca diulang-ulang 100 kali. Tidak apa-apa. Sing keras tidak apa-apa wis. Orang lain bilang, dia itu kumat. Dia itu edan, kesurupan. Ini pasar kok baca Al-Quran keras. Mungkin kejinan. Tidak usah dihiraukan wis. Ini yang penting kan niat kita adalah zikir dekat kepada Allah. Karena belum terbiasa. Jadi kita malu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak akan malu. Sampean mau memulai, dimulai dari santri Syarifuddin, di pasar, di jalan, atau di angkot, sambil bawa Al-Quran ngaji, bawa nadzuman, menghafalkan nadzuman Imriti, menghafalkan nadzuman Alfiyah, keras, silakan wis. Kalau sudah terbiasa, nanti akan menjadi contoh. Santri lainnya melihat, anak mana kok zikirnya keras, tertarik, termotivasi, ikut zikir juga. Nanti se-Lumajang bahkan se-Indonesia akan terbiasa untuk zikir meskipun di jalan. Kalau di sarang itu terbiasa. Anak ke parung, bawa kitab, bawa nadzuman. Santri sarang, terbiasa sudah. Tukang-tukang becak sambil nunggu becak, menghafalkan nadzuman Alfiyah, ngelalar, melancarkan. Santri ke warung, bawa nadzuman Alfiyah, saling mengetes. Saling mengetes, satu jawab, entah lagi jawab, terus seperti itu. Kadang di warung nasi bawa kitab, belajar kitab, keras bacanya.
Itu luar biasa kan. Kok nggak malu? Karena sudah menjadi budaya. Jadi nggak malu. Kalau di Lumajang kan belum membudaya. Jadi bawa kitab tok keluar itu loh malu. Apalagi sampai dibuka dibaca. Malu, malu. Dibiasakan sudah, tidak usah malu-malu kan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Makanya pernah saya ceritakan Buya Umar Semarang itu. Pondok tahfidz. Beliau itu kalau ngaji meskipun pergi di kendaraan ngaji. Beliau masih belum punya kendaraan, naik bis. Di dalam bis itu ngaji. Ngaji keras suaranya, tidak hanya di batin keras. Di belakang sopir ngaji. Dilihat oleh kondekturnya, oleh teman lain, tidak peduli. Orang melihatnya itu bukan karena melihat merasa kita itu dianggap riak. Dia itu melihatnya kagum. Kalau kita mau ngaji suaranya keras, kita malu. Nah, pertama kan malu, kedua kita takut dianggap riak. Itu adalah bisikan setan. Biar kita tidak ngaji keras. Kalau beliau tetap ngaji keras. Kalau sama santrinya suruh nyetor santrinya, ya di dalam bis itu nyetor keras. Kenapa kita ngaji yang bagus kok malu? Padahal supirnya malah seneng. Dipakai orang ngaji tambah seneng. Pasti selamat kendaraan saya dipakai ngaji. Itu keyakinan supirnya. Penumpang lainnya juga sama yakin akan selamat. Di dalam bis tadi ada orang soleh mau ngaji suaranya keras, malah seneng. Pengamen saja itu nyanyi pakai kempieng, model kempieng tok epek-epeknya. Ndak rokaron kayak bedek itu. Ndak malu. Keras ndak malu. Itu pun masih minta uang. Nah iya kan pengamen-pengamen itu. Wes ndak rokaroan lagunya, musiknya ndak ketemu. Suaranya bos. Orang ya gimana, ndak pantas sama sekali lah. Itu masih minta uang, nggak malu. Kok kita ngaji di tempat umum malu? Ya monggo dibudayakan. Saya ketika mondok dulu sering diajak kiai saya itu, Gus Samsul Arifin. Beliau kalau pergi ngajak santrinya. Saya pernah diajak ke Banyuwangi. Nyopir sendiri, suruh nyamak disimak. Sambil nyopir nyemak. Sama mau nyari bensin di pom itu. Tetap antrian sambil ngaji, terus ngaji Al-Qur'annya. Ditanya oleh tukang pomnya, beli berapa? Enggak dijawab, kasihkan uang 100.000. Ya sudah ya, berarti beli 100.000 sudah. Tetap ngaji, meskipun di pom itu banyak orang itu. Dibuka kacanya, kasihkan uangnya 100. Ya sudah di 100. Ngaji terus, enggak peduli beliau. Nah ini yang masih belum menjadi budaya di lingkungan kita. Padahal dalam kitab ini dianjurkan, sangat dianjurkan ngaji di jalan, silahkan. Di pasar untuk zikir silahkan. Sing keras suaranya. Nanti tempat-tempat yang kita gunakan ngaji, kalau di jalan, tempat yang kita lewati, pas kita lewat di jalan, kita sambil ngaji, tempat tadi akan menjadi saksi. Bayangkan kalau sampean rumahnya Probolinggo, dari Lumajang Probolinggo ngaji terus. Sini Probolinggo insya Allah kalau macet 3 jam. Kalau ngaji itu dapat 6 juz. Wah, banyak is. Kalau nggak macet 1,5 jam. Buat ngaji itu dapat 3 juz. Kalau cepat bisa sampai 5 juz. Wah, ya. Dapat pahala, Qur'annya lancar. Terus nanti jalan yang kamu lewati menjadi saksi di hari kiamat. Ini yang penting menjadi saksinya ini yang sangat penting. Pergi ke Tanggul sambil baca Quran di jalan, sambil zikir keras zikirnya. Tidak apa-apa, bagus. Nanti jalan mulai Wonorejo Tanggul akan menjadi saksi. Kalau jalan tadi pernah sampai gunakan untuk ngaji. Ya, tidak usah malu-malu. Dibudayakan. Ya, berani Mbak Dewi. Ya, lancar juz amma yang ngaji juz amma. Diulang-ulang juz amma. Sampai lancar nanti. Juz 1 ya. Juz 1 itu dibaca, diulang-ulang. Sing keras, tidak usah malu-malu. Digonceng ayahnya, ndak apa-apa. Pulang digonceng ayahnya ke Ranuyoso, digonceng sambil nakrir ngaji. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim alladzi hum fi mukhtalifun. Terus dia. Ndak apa-apa itu boleh itu.
Saya yakin bapak sampean tambah seneng itu. Oh selamat, pasti selamat anakku ngaji, zikir terus. Nah, malah yakin selamat. Nggak usah malu. Ini yang nggak diperbolehkan di kitab tasawuf ini. Wahdhar lan ngreksa sira aidon halimali min husil khirfati, saking blawure penggawean, nipu. Blawure ku nipu dalam bekerja. Fa innal ghisa mungko sak temene nipu fil khirfati ing dalam penggawean iku madzmumun den paidu syar'an ing dalam syara'i. Wa qad rawalan teman-teman riwayataken sapa Muslimun, Imam Muslim fi sahihi ing dalam kitab Sahih Imam Muslim, an Abi Hurairah saking Abu Hurairah, anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa Kanjeng Nabi fisuki ing dalam pasar, ala subrati ta'amin ing atase tumpukane panganan, ing atase tumpukane panganan. Fadkhala mungko menjengaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi fiha ing dalam subrata ta'am. Fa nalat mongko meroleh apa yadahu, meroleh apa yadahu balalan ing teles. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma iku apa hadhihi hadza utawi iki balalan, ya sahibat ta'amihi wong kang duweni panganan. Faqala mongko ngucap sapa sahibat ta'am, ya Rasulullah, duh Rasulullah, asobathu ngenani hu ing ta'am apa asama'u udan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, afala ja'altahu apa to ora ndadekaken sira hu ing ta'am, apa to ora ndadekaken sira hu ing ta'am fauqa ta'ami ing dalem sak ndhuwure panganan, hatta yarahu sehingga ningali ing balal sapa annasu menungso. Summa qala mengko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku hussana bawur to nipu sapa man na ing kita, falaisa mongko ora ana sapa man iku minna saking golongan kita. Sekarang ganti bab, yaitu menipu dalam pekerjaan. Menipu ini sangat dicela dalam syariat agama Islam. Pernah diriwayatkan ketika Rasulullah SAW pergi ke pasar, beliau bermaksud untuk membeli makanan, seanggap membeli beras. Di situ satu sak beras mau dibeli oleh Rasulullah, kemudian dimasukkan tangan Rasulullah. Ketika dimasukkan, ternyata beras itu yang atas itu bagus, kering. Terus beras yang bawah itu basah. Ditanyakan, loh kenapa beras ini kok basah? Yang atas kering, yang bawah basah, kan tidak kelihatan. Dijawab Rasulullah, kena hujan. Kena hujan. Jadi karena kena hujan biar tidak kelihatan, yang biar laku mahal, beras yang kena hujan sing basah ditaruh di bawah, yang kering ditaruh di atas, biar tetap laku mahal. Dan ini ditegur oleh Rasulullah, jangan seperti itu namanya menipu dalam berdagang. Terus bagaimana Rasulullah? Yang bagus itu malah beras yang atas, yang basah kamu taruh di atas atau disendirikan. Ini yang basah sendiri, yang kering sendiri. Harganya pun juga lain. Kalau yang kering bagus, harganya mahal. Yang basah tidak begitu bagus, harganya murah. Harus seperti itu. Kalau basah kan tambah berat, timbangannya tambah berat, tambah banyak keuntungannya. Ini tidak diperbolehkan. Pedagang-pedagang sekarang kan juga banyak yang namanya mengoplos beras dioplos,
gabah dioplos, gabah yang murah dioplos dengan gabah yang mahal, nanti ikut menjadi harga yang mahal. Beras juga sama, beras disak, yang atas kelihatannya bagus-bagus, tapi yang dalam atau yang bagian bawah berasnya itu hancur, beras yang enggak bagus. Ini tidak boleh, ini jelas menipu. Oleh Rasulullah, barang siapa menipu dari umatku, berarti dia bukanlah termasuk umatku. Falaysa minni, tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Orang yang menipu jelas merugikan. Tidak hanya ini, orang jualan sepeda atau jualan mobil. Contoh jualan sepeda itu besinya retak, dan tidak kelihatan retak, tidak usah dilas, cukup didempul saja, kan kelihatan sudah bagus. Nanti ketika dipakai ternyata patah, berarti kan menipu. Makanya yang bagus ya dilas, yang bagus, setelah bagus didempul, baru ini dijual mahal. Kalau mau dijual apa adanya yang retak seperti itu, ya silakan. Yang penting pembelinya tahu sepeda ini adalah retak, ada cirinya, ada kekurangannya. Berarti nanti biar harganya dilainkan. Ini retak, kalau nanti saya bawa ke bengkel saya habis sekian. Nah, itu sudah di korting harganya. Silakan. Jadi menjadi penjual yang jujur, jual makanan sing jujur, jual barang-barang elektronik sing jujur, jual kendaraan pun juga yang jujur, jual sapi juga yang jujur. Banyak orang jualan nggak jujur, jual sapi, jual kambing kurus, sapinya kurus, bisa menjadi gemuk. Lah kok bisa? Disengatkan ke tawon, disengatkan lebah, kambing atau sapi, kan kelihatan gemuk. Berarti laku mahal. Ini sudah menyiksa hayawan, menipu lagi. Ya banyak seperti itu. Disengat kambing, disengatkan, dari lebah disengat-sengatkan, kelihatan gemuk. Atau sapi atau kambing ini diminumi air, langsung pakai sanyu dari mulutnya dimasukkan, biar sampai kenyang, banyak airnya sampai muntah-muntah, tapi tetap dimasukkan saja airnya. Kan kelihatan gemuk sapinya. Dibawa ke pasar, dijual, sapi gemuk. Ya gemuk banyak air. Itu berarti namanya menipu dalam berdagang. Sangat enggak bagus, enggak akan diakui sebagai umat Rasulullah. Wa maklumun lan iku wis maklum anna kulla insanin utawi sak temene saben-saben manungsa iku ya'rifu weruh sapa insan fi hirfatihi ing dalem penggaweane ingsan ma ing barang yaqau kang tumiba bihi kelawan ma apa at-taqwa wa malan barang bihi kelawan ma yaqau tumiba apa al-ghisum lawur utawa menipu. Wa qad ja'ala lan teman-teman wis ndadekaken sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha sapa Allah al-abda ing kawula aminan ing wong kang den percaya ala nafsihi ing atase awak dhewe ne abda fi hirfatihi ing dalem panggaweane abdu. Fa idza ghasa mongko nalikane nipu sapa abdu khana mongko cidra utawa berkhianat sapa abdu dinahu ing agamane abdu wa nafsahu lan awak dhewe ne abdu wan nasa ing lan ing manusa ajmaina hale sakabehane. Jadi intinya semua manusia itu tahu perbuatan menipu adalah perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh agama Islam. Semuanya tahu. Yang kelihatan mata, beras bagus dicampur beras yang jelek taruh di bawah, yang bagus di atas, jelas itu. Kayak hayawan disengatkan ke tawon biar kelihatan gemuk, kan tahu itu salah. Sapi diminumin air langsung dari keran biar kelihatan gemuk,
minum sing kenyang sampai muntah-muntah terus diinum-inumkan. Itu sudah tahu salah, tapi kok masih dikerjakan? Ya karena ingin keuntungan yang lebih besar. Kalau dalam sekilas bisa untung besar, tetapi tidak akan ada barokahnya. Untungnya besar, kambingnya kurus karena disengatkan tawon langsung menjadi gemuk, laku besar, banyak lakunya. Tapi setelah itu orang akan kapok, tidak akan beli lagi. Jangan beli ke dia tidak jujur, kapok. Meskipun sapi yang disemprotkan pakai air di mulutnya sampai kelihatan gemuk sapinya, setelah disembelih ternyata banyak airnya, orang pun akan kapok beli ke dia. Jadi nanti dia orang yang nggak jujur, usahanya sendiri yang akan mati. Timbangan juga sama, nggak jujur, nyampe di rumah ditimbang ternyata kurang. Dari beli 10 kilo nyampe rumah ditimbang nggak ada 10 kilo kurang. Orang akan kapok, jerah, nggak akan mau beli lagi ke dia. Jadi orang yang nggak jujur dalam pekerjaannya, dia itu akan dihukum oleh Allah. Pertama, harta yang dimiliki tidak akan barokah. Kemudian dia itu akan mematikan usahanya sendiri. Padahal semua orang itu sudah diberi amanat oleh Allah. Kalau kalian menjadi pedagang, Allah memberi amanat kepada kamu menjadi pedagang yang jujur. Sampai bertani, jadilah petani yang baik. Jadi guru, jadilah guru yang baik. Semuanya sudah diamanatkan menjadi orang yang baik. Kalau seumpama tetap nggak jujur, menipu, berarti dia telah berkhianat kepada agamanya sendiri, agama Islam, berkhianat kepada dirinya sendiri, dan berkhianat kepada orang banyak. Jadi orang yang berkhianat dalam pekerjaan, dia itu akan berkhianat kepada 3 perkara, yaitu kepada agamanya sendiri, kepada dirinya sendiri, dan kepada orang lain. Wa qad qalu lan teman-teman dawuh sapa ulama kulluman utawi saben-saben wong nasoha kang ngarepaken bagus sapa man, kang ngarepaken bagus sapa man fi hirfatihi ing dalem penggaweane man, walam yaktamit lan ora tetanggenan sapa man alaiha ing atase hirfah, barokah mongko paring barokah sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man fi ra'si malihi ing dalem pokoke bondone man, ing dalem pokoke bondone man min haitsu la yas'uru, saking arah ora krasa sapa man, saking arah ora krasa sapa man hatta yasira sehingga dadi sapa man iku min ausain nasi saking luweh jembare menungso apane malan bondone. Yang lebih penting kalau kita itu bekerja, kerjaan kita itu jujur, maka yang kita dapat pasti harta kita akan barokah. Menjadi pegawai sing jujur, sing amanah, insya Allah gajian yang diterima akan barokah meskipun itu sedikit. Menjadi pedagang yang amanah, insya Allah harta yang didapatkan akan menjadi barokah meskipun keuntungannya hanya sedikit. Menjadi pegawai perusahaan, kalau dia itu amanah, maka harta yang didapatkan itu akan barokah meskipun gajiannya akan hanya sedikit. Jadi ini penting. Yang penting harus amanah, pedagang sing jujur. Sampean kerja dimanapun sing jujur. Jadi apapun, pokoknya yang jujur wis yang amanah. Jadi pejabat amanah, meskipun hanya jadi RT atau RW amanah. Insya Allah nanti akan mendapatkan barokah. Apalagi menjadi bupati, menjadi presiden amanah.
hidupnya malah akan lebih banyak barokahnya itu. Nanti di ujung-ujungnya orang kalau sudah barokah, dia itu oleh Allah akan diberi rezeki yang sangat luas. Kalau nggak barokah, tidak ada artinya harta yang sangat banyak. Saya pernah punya kenalan itu, orang zaman dulu, tahun 95, 97 kemungkinan. Seorang pekerja, tukang kursi, tukang bursak, kursi sudut ini. Borongan satu paket kursi itu kalau zaman dulu gajiannya insya Allah 300 zaman dulu dapat beras 1 kintal ini. Bisa dikerjakan dalam 1 hari. 1 hari selesai. Dapat 300.000 kalau beli beras 1 kintal. Itu tiap hari itu selesai. Tetapi hidupnya sangat tidak layak. Rumahnya pun sangat tidak layak. Kendaraannya pun sepeda sangat tidak layak sama sekali. Nah, kenapa? Itu namanya kurang barokah. Musibah selalu ada. Anaknya sakit, masuk rumah sakit. Selesai wes. Istrinya sakit, masuk rumah sakit. Terus seperti itu. Tidak ada barokahnya sama sekali. Itu kurang barokah namanya. Ya karena dalam bekerjanya dia itu kurang amanah. Makanya jadilah orang yang amanah. Apapun posisimu, yang penting harus yang amanah. Insya Allah harta yang kamu dapatkan meskipun itu hanya sedikit sekali akan barokah. Kalau sudah barokah yang didapat, nanti di ujung-ujungnya kamu akan menjadi orang yang banyak hartanya. Waman utawi sapane wong iku hosa bujuk utawa nipu sapa man khirfatahu ing penggaweane man ing kasafa mongko kebuka apa haluhu tingkai man wa tadadat lan ilang tadadat lan ilang apa barokatuhu barokai man. Orang kalau menipu dalam pekerjaannya pasti nanti akan ketahuan ingkasafa haluhu. Pasti mungkin 1 hari 2 hari dia menipu aman, nggak ada yang tahu. Kerja di pabrik bagian keuangan, kerja di pabrik bagian keuangan, kerja di toko-toko bagian keuangan, dia bisa ngentit 1 kali 2 kali mungkin aman. Tapi terus menerus lama kelamaan pasti ingkasafat haluhu, akan kebongkar semua tingkah lakunya, itu pasti sudah. Sejahat apapun perbuatan itu akan terbongkar. Meskipun itu perbuatan jahat itu sangat kecil sekali, akan terbongkar. Ingkasafat haluhu. Kalau sudah dia itu pekerjaannya nggak jujur, nggak amanah, watadadat barokatu, barokahnya hilang. Orang korupsi kaya raya, rumahnya bagus, mobilnya sampai 10. Belum lagi tanahnya di sana, tapi didapatkan dari hasil menipu, dari hasil korupsi. Ketika tertangkap masuk penjara semuanya habis. Mobil-mobilnya dijual untuk menebus kekorupsiannya, masih kurang. Rumahnya, tanahnya, semuanya masih kurang, masih di penjara lagi. Ini watabat dadat barokat, hilang barokahnya sudah. Jadi jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang amanah. Wasoro lan dadi sapa man angkoribin saking zaman kang parek iku yadribu mukul bihi kelawan man apa almislu wong kang sepadan. Sapa almislu wong kang sepadan fil khumuli ing dalam tingkah samar. Ing dalam tingkah samar li annallaha krana sak temene Allah taala iku ja'alah dadekaken sapa Allah al faqra ing fakir fil ghasyi ing dalam bujuk utawa nipu.
wal barokata lan ing barokah fit taqwa ing dalam takwa. Nah, orang kalau sudah nipu, ndak amanah, pekerjaannya banyak nipunya, tingkah lakunya pasti akan terbongkar. Yang pertama itu, terus yang kedua, barokahnya akan hilang. Terus yang ketiga, dia akan dibuat perumpamaan. Disebut terus, selalu dikenang terus. Kalau dia itu termasuk orang yang enggak jujur, dia itu orang yang enggak amanah, dia itu orang yang pernah korupsi. Meskipun dia sudah enggak korupsi lagi, akan tetap dikenang terus. Makanya tetaplah menjadi orang sing amanah. Orang yang enggak amanah, yang sering menipu, bujuk dalam pekerjaannya, dia itu hidupnya malah akan fakir, bukan kaya, malah akan fakir. Li'anna Allah Ta'ala ja'ala al-faqra fil ghosi. Allah akan menjadikan orang yang sering menipu, orang yang enggak jujur dalam pekerjaannya, oleh Allah orang tersebut akan dijadikan menjadi orang sing fakir. Terus sebaliknya, orang yang takwa, orang yang jujur, hidupnya akan penuh barokah. Meskipun hidupnya enggak kaya, tapi merasa cukup, merasa senang, merasa bahagia. Ya pas-pasan, tapi cukup. Apalagi kadang oleh Allah, karena dia itu sangat jujur, sangat amanah, dibalas dengan harta yang melimpah ruah. Itu termasuk fadlun minallah. Wa qad hasalan teman-teman gegerei sapa al-masayikhu pira-pira guru, salafan ing wong kuno, wa khalafan lan ing wong kang anyar, wong saiki, ala amalil khirfati ing atase nglakoni penggawean tabaan krana manut lil Qur'ani maring Al-Qur'an al-azim kang agung, was sunnati lan sunnah as-sarifati kang mulya, wa ashaduhum lan nyakseni sapa ingsun hum ing masayih fi dzalika sadati ing dalem mengkono-mengkono dadi gusti as-sadiliyati kang bangsa sadiliyah. Fakana mongko ana sapa asy-syaikhu Abdul Hasan As-Sadzili, Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullahu taala, iku yaqulu dawuh sapa Syekh, man utai sapane wong iku iktasaba agawe sapa man, wa qoma lan jumenengi sapa man, bi faraidi rabbih kelan pira-pira fardune pangerane man, ta'ala mahluhur sapa Allah alaihi ing atase man, faqad kamulat mongko teman-teman sempurna apa mujahadatuhu oleh nemen-nemeni man. Ini luar biasa. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama tokoh sufi selalu menganjurkan kepada orang zaman dahulu dan orang-orang sekarang, selalu dianjurkan kalau bekerja itu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apa ada kerja nggak sesuai Al-Quran, nggak sesuai dengan hadis? Banyak. Misalkan pekerjaan bisa selesai 1 hari, diperlambat menjadi 2 hari, ya, kan 2 kali lipat bayarannya. Misalkan kerja membuat mainan atau membuat apa itu borongan, 1 hari selesai, diongkosi 100.000. Ini saya buat 2 hari saja, biar diongkosi 200.000. Banyak yang seperti itu. Berarti tidak amanah. Ya sudah, yang penting kerja yang jujur. Kalau memang jam istirahat ya istirahat, kalau jam kerja ya kerja, ya yang wajar. Itu kerja sesuai dengan syariat agama Islam. Menurut Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, orang yang kerja yang jujur, kerjanya amanah, tidak korupsi, terus dia itu ketika kerja tetap menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ya contohnya kerja menjadi pedagang. Ketika zuhur
ditinggalkan dulu, ditutup tokonya untuk sholat zuhur. Di pasar juga sama, ditutup atau titipkan ke temannya, tolong jagakan pasar saya masih mau sholat zuhur dulu. Asar juga sama, maghrib juga sama. Apalagi di bulan Ramadan, ketika kerja tetap menjaga kewajibannya, yaitu tetap puasa. Kerja di bulan Ramadan tetap puasa, yang dagang tetap puasa, kerja nukang bangunan tetap puasa, kerja di sawah tetap puasa. Berarti dia itu kerjanya bagus, kerjanya jujur, kerjanya amanah, terus dia tetap menjalankan kewajibannya. Waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa. Nah, kalau orang bisa seperti itu, kata Syekh Abdullah Hasan Asyadzili, berarti orang tadi adalah orang yang sempurna mujahadahnya, orang yang sangat berhati-hati, termasuk golongan orang sing ahli surga ini. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah taala iku yaqulu, ada yang mursi ini, dawuh sapa Syekh, alaikum netepono sira kabeh bisa babi kelawan kerja, bisa babi kelawan kerja, wal yaj'ala lan becik, wal yaj'al lan becik ndadekno sapa ahadukum salah siji ira kabeh muku kahu ing takerane ahad, muku kahu ing takerane ahad, sabhatahu ing tasbih ahad, sabhatahu ing tasbih ahad, wa kudumahu lan ing tekane ahad, sabhatahu ing tasbih ahad. Itu mukukahu ing tekane itu ya sama takran ya, wa kudumahu ing tekane ahad, sabhatahu ing tasbih ahad, wal khototo lan ing jait sabhatahu ing tasbih ahad, wasafaro lan ing lunga sabhatahu ing tasbih ahad. Bagaimana ini maksudnya? Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kalian memang dianjurkan untuk tetap bekerja, alaikum bisabab, sabab itu kerja. Jangan hanya berdoa terus mengharap dapat uang. Tidak mungkin ada uang turun langsung dari langit. Semuanya itu pakai sebab, pakai kerja. Kerja meskipun hanya sampai misalkan bisnis, punya ayam 2, itu niati, itu adalah sebab. Kerja, nernak apa? Nernak ayam. Berapa ribu ayamnya? 2 ekor. Ya tidak apa-apa wis. Sudah termasuk sebab itu, alaikum bisabab. Kadang salah seorang kiai karena tidak punya pekerjaan, ya tiap hari itu kadang jabuti suket. Ya dinati kerja, hanya paling 5 menit duduk di depan rumahnya sebentar jabuti suket. Ya dinati kerja, alaikum bisabab. Atau kadang kiai nyapu-nyapu di halaman rumahnya, dinati kerja itu, alaikum bisabab. Jadi wajib kita itu untuk bekerja. Terus jangan punya alasan kalian tidak ada waktu untuk beribadah karena sibuk bekerja. Jangan sampai. Apapun aktivitasmu itu bisa untuk kerja. Ketika kalian kamu datang atau pergi, bisa itu ketika jalan itu untuk tasbih, baca tasbih. Lagi bepergian, baca tasbihan bisa. Baca tasbih sambil pergi sambil jalan bisa itu. Pergi, datang lagi, itu untuk tasbih bisa. Yang menjadi penjahit pas jahit itu loh, baca tasbih juga bisa. Sambil menjahit baca subhanallah subhanallah. Tidak fokus, takut kena jarum. Kata siapa? Lebih fokus malan. Jadi mata kita fokus ke jarum, kemudian hati kita fokus zikir kepada Allah, subhanallah subhanallah. Fokus. Ya kayak guru saya yang saya ceritakan ketika nyetir sambil ngaji baca Al-Quran, malah fokus. Mata lihat ke depan, lihat jalan, hati fokus zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Itu malah selamat. Penjahit bisa itu sambil jahit sambil baca tasbih. Tidak ada alasan. Sambil tani, nyangkul atau sambil merumput, ngarit,
atau sambil nukang, sambil maku, sambil baca tasbih ya bisa. Ngajar sambil baca tasbih juga bisa. Kerja di pabrik sambil baca tasbih ya bisa. Tidak perlu baca tasbih harus bawa tasbih. Tasbihnya dibawa sambil zikir. Tidak perlu. Tidak usah. Yang penting kita niat baca tasbih. Orang lain dengar malah bagus. Malah nanti tempat tadi menjadi saksi untuk kalian. Siapa tahu kalau orang lain dengar kalian baca tasbih, baca istighfar, suaranya keras, orang lain termotivasi ikut-ikutan membaca tasbih. Kalau orang lain ngajak ngomong, ya kita berhenti ngomong. Dijawab, ditanya jawab. Setelah itu baca tasbih lagi. Temannya ngajak ngomong lagi, ya kita sahuri, kita jawab. Setelah selesai baca tasbih lagi. Nah ini bagus. Jadi nggak ada alasan kita tidak ada waktu untuk zikir kepada Allah karena sibuk dengan pekerjaan. Kata Said Abul Abbas Al-Mursi, sesibuk apapun kita, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kita bisa sambil membaca tasbih. Berdagang sambil baca tasbih, menjahit sambil baca tasbih, bertani sambil baca tasbih, bisa. Dan kalau ini bisa kita kerjakan, insya Allah hidup kita itu akan penuh dengan barokah. Wa qad ajma'a al ulama'u wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.